Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini Pak Wid akan membahas tentang sifat dasar seni. Kalau beberapa saat yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian seni, maka hari ini kita akan membahas tentang apa sih suatu karya yang bisa ibaratnya dikatakan itu suatu seni dan apa yang bukan seni. Maka berdasarkan itu kita akan mencoba melihat, membandingkan sesuatu yang bisa dikatakan seni itu seperti apa. Maka untuk itu kita akan pelajari yaitu sifat dasar seni. Ya. Ada beberapa sifat dasar seni yang nanti itu akan kita bisa gunakan sebagai acuan ya untuk membedakan ini karya yang dibuat oleh manusia ini apakah karya biasa atau suatu karya yang bisa dikategorikan sebagai karya seni. Oke, kita mulai. Teman-teman, yang pertama, sifat dasar seni yang pertama itu kreatif ya. Kreatif. Nah, pada dasarnya seni adalah hasil kegiatan kreatif. Nah, apa itu kreatif? Kreatif adalah hal-hal yang baru, hal-hal yang sebelumnya belum dikenal, ya. Mungkin belum ada. Namun ada seorang seniman yang dia mampu memberikan hal-hal yang baru, ya. Jadi meskipun sebuah karya seni yang diciptakan meniru alam, ya, bisa saja itu meniru alam, proses itu tetap tergolong menjadi penciptaan kreatif. Ya. Intinya, seni mengubah sesuatu menjadi hal lain yang baru dan orisinil, sehingga menghasilkan realitas baru. Nah, ini yang menjadi garis tebalnya, garis bawahnya adalah dia bukan meniru, dia bukan plagiat, ya, dia harus hal yang baru yang sebelumnya tidak ada. Nah, karena itu sebenarnya salah satu hal yang mahal dari sebuah karya seni adalah kreatif tadi. Ya, kalau meniru itu gampang, ya. Tapi kreatif itu tidak semua orang memiliki kemampuan itu. Ya, kebanyakan orang lebih suka meniru. Ya. 90% lebih dari apa yang kita lakukan ini kan sebenarnya hasil tiruan. Cara kita berjalan, cara kita makan, cara kita berbaju, bersikap, itu pun sebenarnya adalah merupakan satu bentuk hasil tiruan. Nah, karena itu kalau kreatif, ya berarti maka sebelumnya tidak ada. Dia menjadi pelopor, ya. Dia menjadi pelopor, dia menjadi pembaharu. Hal-hal seperti ini kadang mungkin awalnya akan banyak ditentang oleh orang, ya. Tetapi lama kelamaan bisa saja hal yang kreatif itu akan kemudian bisa diterima, ya. Misalnya di tepian Sungai Mahakam banyak orang jualan jagung, ya. Biasanya hanya jagung bakar saja, tapi ada yang kemudian coba di kreatif, jagung bakar rasa keju, rasa mozzarella dan seterusnya. Itu hal-hal yang inovasi-inovasi baru, hasil-hasil pemikiran yang dimana dia akan berusaha untuk menaikkan harga jualnya, yaitu dengan cara-cara yang kreatif, menarik minat orang yang lain. Ya, intinya hal yang baru, hal yang sebelumnya tidak ada, dia orisinil. Karena itu kreativitas sangat-sangat dihargai sekali. Termasuk kalian kalau misalnya tugas-tugas mengerjakan sendiri dengan pola-pola yang berbeda, itu akan sangat dihargai. Tetapi kalau tugas hanya copy paste, itu tidak ada harganya. Makanya kalau nanti ada tugas-tugas dari Pak Wid temukan satu tugas yang sama persis, tidak tahu siapa yang duluan buat, siapa yang meniru, dua-duanya zong, ya, seperti itu. Jadi berusaha semampunya, bukan masalah bagus atau tidaknya, tapi adalah kemauan kita untuk menggunakan olah pikir kita untuk membuat sesuatu yang baru atau semampunya. Yang pertama kreatif.
Yang kedua, sifat seni yang kedua adalah individual. Ya. Individual itu berarti maksudnya adalah karya seni yang dihasilkan itu akan memiliki ciri khas perorangan dari seniman itu, dari penciptanya itu. Dalam artian, karya seni yang dibuat oleh seorang seniman akan berbeda dengan hasil yang dibuat oleh seniman lainnya. Walaupun mungkin objeknya atau temanya sama. Maksudnya gini, seorang penyanyi misalnya, seorang penyanyi, seorang pencipta lagu, maka dia biasanya akan memiliki ciri tersendiri. Lagu-lagunya Iwan Fals, misalnya Iwan Fals itu kritik sosial misalnya. Itu mungkin akan berbeda dengan lagu-lagunya ciptaannya Rinto Harahap. Nah, misalnya seperti itu. Kalau zaman sekarang mungkin ya lagu-lagunya grup band Coklat misalnya mungkin akan berbeda dengan lagu-lagu yang diciptakan oleh kelompok band Padi ya. Dan seterusnya. Jadi masing-masing kelompok, masing-masing seniman itu memiliki ciri yang menunjukkan perbedaan antara seniman-seniman yang ada itu. Lukisannya Affandi itu berbeda dengan lukisannya Basuki Abdullah misalnya. Masing-masing memiliki ciri yang berbeda. Kalau Affandi itu dia ekspresionis ya, ekspresionis. Tapi kalau Basuki Abdullah itu dia naturalis ya. Orang dengan melihat sekilas, oh sudah bisa membedakan. Ibaratnya ciri itu adalah semacam apa sidik jarinya seorang seniman ya. Ya, musisi satu dengan yang lain, penari satu dengan yang lain, misalnya tariannya Bagong Kussudiardja misalnya, dia akan memiliki pola yang berbeda dengan pola tariannya Didik Nini Towok misalnya. Ya, sama-sama tarian. Nah, dalam arti berarti apa? Seorang seniman dia memiliki sifat yang individual, ya, mencirikan dari penciptanya. Ya, sudah ada dua. Yang pertama dia harus kreatif, tidak boleh meniru, ya. Kemudian yang kedua dia individual, ya. Yang ketiga ekspresif. Ekspresif itu berkaitan dengan perasaan. Nah, di sini maksudnya adalah berbagai ekspresi dan emosi yang berasal dari pengalaman hidup seorang seniman, ya, akan terpancar pada karyanya. Maksudnya, seorang seniman itu membuat suatu karya itu bukan berdasarkan pesanan, tetapi lebih dibuat atau tercipta karena adanya pengalaman pribadi. Nah, ini yang seorang seniman itu harus diperhatikan. Seorang seniman berkarya bukan karena diminta, bukan karena dia pesanan tadi, tetapi lebih pada pengalaman pribadi yang kemudian membekas dalam dirinya, kemudian diungkapkan melalui karyanya. Ya. Dampaknya akan dirasakan oleh apresiator. Apresiator itu penikmatnya, ya, pendengarnya, penontonnya itu apresiator. Ya. Ya, jadi dampak dari karya seniman itu akan dirasakan oleh apresiator dan merupakan bentuk ekspresi apresiator itu sendiri terhadap apa yang ia interpretasikan dari karya sang seniman. Nah, biasanya kadang karya seni seorang seniman itu apabila dilihat oleh seorang apresiator tadi, kadang itu seakan-akan bisa menyentuh perasaan juga seorang pendengar, penonton yang kemudian seakan-akan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh seniman itu. Atau kadang apa yang diciptakan oleh seniman itu secara tidak langsung merupakan perwakilan dari perasaan apa yang dirasakan oleh penonton atau pendengar. Karena itu kadang tidak jarang seorang penonton ikut terhanyut oleh alur cerita.
atau seorang pendengar, penikmat itu seakan-akan juga bisa mendengarkan lagu yang sesuai dengan apa yang dirasakan, galonya itu seakan-akan menjadi terhanyut ya. Nonton sinetron kadang ikut marah-marah padahal kita tahu bahwa itu pura-pura, kayak gitu sudah kita juga ikut rasanya marah, apalagi terhadap pemeran antagonis ya. Ketemu di pasar aja rasanya mau lempar ikan asin ya, karena apa? Terbawa, ekspresinya itu terbawa. Atau kalau pada zaman dulu masih kalau mungkin sekarang sudah tidak ada, pada zaman dulu sekitar tahun 80-an 90-an ada sandiwara radio. Nah itu sudah hari-hari, tiap hari itu radio menjadi salah satu media yang sangat ditunggu untuk mendengarkan cerita-cerita yang diutarakan lewat radio. Itu seakan-akan para pendengar tadi dibawa alam pikirannya, seakan-akan terlibat emosinya pada karya itu. Ya. Nah, dengan demikian seni adalah media ekspresi dua arah. Ya, di sini bisa dikatakan dua arah yang dapat menggerakkan hati para pelaku seni melalui emosi dan gagasannya yang tercipta dari sebuah karya seni. Ya. Dua arah itu adalah itu gagasan dari senimannya yang sanggup menggerakkan juga perasaan para penikmatnya. Ya. Jadi sebenarnya sangat luar biasa sekali kekuatan suatu karya seni itu akan sanggup menggerakkan hati seseorang tanpa paksaan ya. Yang keempat, sifat seni adalah abadi. Nah, abadi ini artinya adalah dia karya seni itu memiliki kemampuan untuk bertahan lama ya. Konsep seni yang telah dihasilkan oleh seorang seniman itu tidak akan terhapus oleh waktu. Jadi meskipun seniman penciptanya sudah tidak ada, sudah meninggal, karya seninya masih tetap abadi selama dia masih bisa dinikmati ya. Konsep-konsepnya, ide-idenya yang tertuang melalui karyanya itu masih akan tetap bertahan ya. Ya, jadi siapa yang mempertahankan? Ya, para pelaku dan penikmat seni yang lain ya. Nah, misalnya lagu apa ya, Bengawan Solonya Gesang, Bengawan Solo riwayatmu ini, dia menceritakan tentang lagu Sungai Bengawan Solo yang ada di Solo tentu saja. Si Gesang itu artinya hidup ya. Itu sudah tidak hidup lagi ya. Pencipta lagu Keroncong Gesang sudah tidak ada, tetapi lagunya bahkan sampai ke Jepang itu terkenal ya. Kenapa? Karena lagu itu ada pada mulai diciptakan pada masa pendudukan Jepang, sehingga tentara Jepang yang dulu pernah mendengar itu salah satu nostalgianya adalah mendengarkan lagu Bengawan Solo. Bahkan Gesang pernah diundang sampai ke Jepang hanya untuk menyanyikan lagu Bengawan Solo. Ya tentu saja para penikmatnya lah orang-orang tua, karena saat pendudukan Jepang mereka kan tentara-tentara masih muda, tapi setelah kembali ke Jepang ya pada akhir-akhirnya sudah tua. Nah, itu Gesang diundang di sana ya, itu abadi. Terus lukisan Mona Lisa itu aduh, Leonardo da Vinci itu menciptakan sekitar abad ke berapa? 14-15, tidak hafal Pak Fit ya. Bayangkan itu. Tapi sampai sekarang lukisan itu masih bertahan dan masih memiliki, ibaratnya orang mengatakan memiliki senyuman yang penuh misteri. Penuh misteri ya. Sampai sekarang masih bertahan, sampai sekarang masih bisa dinikmati ya. Jadi abadi ya kemampuannya. Jadi kalau hanya bandingkan dengan karya-karya lagu sekarang yang baru seminggu bertahan kemudian setelah itu hilang ya. Jadi suatu karya seni harus memiliki kekuatan untuk bertahan ya. Jangan hanya sehari hilang, 2 hari hilang, seminggu hilang. Bayangkan kalau karya-karya seni yang hebat itu mampu bertahan
bukan hanya sebulan 2 bulan, bukan hanya setahun 2 tahun, tapi bisa lebih dari 1-2 abad ya, abadi. Yang ketiga, universal. Universal itu bersifat umum ya. Bahasa seni itu kadang mampu menembus batas negara, menembus batas usia ya, menembus sekat-sekat agama, menembus sekat-sekat budaya yang ada ya. Seni terus berkembang di seluruh dunia dalam sepanjang waktu dan dapat dipahami oleh siapapun. Walaupun itu tadi bahasanya berbeda, kita nggak tahu bahasa Inggris, tapi bisa aja nikmati lagu-lagu berbahasa Inggris misalnya. Meskipun dalam beberapa kasus butuh waktu pembelajaran atau tepatnya penghayatan. Ya. Manusia purba telah mampu mengembangkan seni sebagai penunjang kebutuhan komunikasi melalui gambar-gambar sederhana. Ya. Jadi universal ini mampu melewati berbagai macam sekat-sekat yang ada itu tadi. Nah, inilah hebatnya suatu karya seni yang tidak setiap orang memiliki kemampuan untuk itu. Jadi tidak bisa dikatakan betul bahwa salah satu definisi seni adalah seni itu merupakan karya manusia, tetapi tidak setiap karya manusia menjadi karya seni. Nah, makanya itulah nanti apa bedanya seorang pelukis dengan tukang gambar yang ada di pinggir jalan misalnya. Nanti suatu saat kalian pernah lihat itu, ya kan, menerima orderan lukis wajah. Nah, misalnya dia secara visual bagus, tapi itu tadi konsep-konsep ini yang harus kita lihat apakah itu termasuk suatu bentuk karya seni atau tidak. Mari nanti kita diskusikan ya. Baik, hari ini itu yang mesti harus kalian pahami sifat dasar seni. Berikutnya nanti silahkan kerjakan tugas-tugas yang ada dan biasa dikirimkan melalui media yang sudah ada, yaitu Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti komunikasikan melalui Google Classroom atau grup WA. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.